warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya posisi sambil pembinaan. Mungkin saya akan menyampaikan poin-poinnya saja ya. Kita kan sekarang kaidah cara penulisan hamzah ya. Apa udah dibahas kemarin? Halo. Belum Pak, belum dibahas Pak. Oh ya. Kemarin ziyadah ya, kemarin ziyadatul harfi ya. Iya Pak. Iya, Pak. Oke, lanjut saja kita langsung. Nah, hamzah, kaidah hamzah itu nanti di buku itu ada 8 kaidah ya. Ada 8 kaidah. Cuma di sini kita bahas 2 saja dulu. Yang penting kalian bisa pahami dengan baik saja dulu ya. Yang pertama, ciri hamzah itu, hamzah termasuk huruf Arab susunan pertama ya. Baik susunan abatasa, itu kan kalau di video Ipin Upin itu kan alif, bata, ta, jim, ha, itu hamzah susunan pertama. Atau yang abaj, hawaz, huti, kalim, asok, sakpas, itu juga hamzah susunan pertama. Nah, nama lain dari hamzah itu adalah alif. Ada yang menyebut hamzah, ada yang menyebut alif. Jadi ada yang menyamakan antara hamzah dengan alif, ada yang membedakan. Kemudian dari kabilah Arab itu ada yang mentakhfif bacaan hamzah, seperti misalnya dari kabilah Tamim dan Qais itu mentahkif bacaan hamzah itu minun. Tapi kalau dari kabilah Quraisy itu membaca takhfif yuminun. Artinya kalau dari secara imam qiraat kalian masing-masing sudah tahu dah. Tapi ini secara kabilah. Kalau kabilah Quraisy itu biasanya memperlingan atau memperlunak bacaan hamzah. Nah, kita tidak bicara dalam aspek baca, kita bicara dalam aspek tulisan. Bahwa tulisan hamzah itu ada kalanya tidak keluar dari 4 bentuk ini. Ada yang surahnya surah alif, contoh awwala. Ini kan hamzah bentuknya alif kan? Awwala. Ada yang bentuknya bentuk wawu, yu'minun. Itu kan bentuknya bentuk pijakannya itu huruf wawu. Ada yang surahnya surah ya, malaikah. Dan ada yang biduni surah, nijaa. Ini kan hamzahnya itu biduni surah. Nggak ada pijakan alif, nggak ada pijakan wawu, nggak ada pijakan ya. Nah ini harus kalian pahami bahwa nanti cara penulisan hamzah itu tidak keluar dari 4 bentuk ini. Bentuk alif, bentuk wawu, bentuknya dan tanpa bentuk. Sampai sini bisa dipahami. Ya buru-buru sih, cuma tetap harus paham. Allah Pak. Bisa ya? Paham, Bapak. Ya, kita kadang tuh menemukan bentuk hamzah itu macam-macam kan. Ada yang surahnya alif, ada yang surahnya wawu. Dalam font komputer aja kan kalau kita ngetik itu kan saya tunjukkan ya. Yang surahnya surah alif ya seperti ini biasanya. Ini yang surah alif. Ini yang surah ya. Ini yang surah wawu. Surah wawu. Nah, kalau yang surah alif itu biasanya adanya di awal ya. Nah, yang surah ya itu kadang ada di tengah, kadang ada di akhir. Contoh, syai'in. Syai'in. Ini contoh yang ada di akhir. Ya. Afra Nabila semalam begadang. Afra Nabilanya nggak sadar. Emang kelihatan ya? Malaikah, ini contoh yang di tengah. Ini yang surahnya surah ya. Nah ini yang surahnya surah wawu. Kadang di tengah, doa hukum misalnya. Doa hukum. Atau di akhir misalnya. Jaza. Jaza misalnya gini. Kalau yang surahnya alif itu kadang sama ada yang di
Eh, bisa juga di tengah, bisa di awala ya. Awala. Itu kan di awal. Ada juga di akhir misalnya. Bada'a misalnya. Kan di akhir kan. Kalau di tengah nggak bisa karena kan alif nggak bisa di tengah kan. Ya bisa mungkin kayak gini. Malaikah ini tapi posisinya hurufnya huruf mad. Ya, ada yang tanpa bentuk gini. Nah, yang kayak gini nih, yang kepala ain doang, itu ada yang mengatakan itu bukan hamzah, tapi itu adalah tanda baca yang menandakan ini adalah hamzah. Ini yang kayak gini nih, yang kepala ain ini bukan hamzah, tapi tanda baca yang menandakan di sini terdapat pembuangan hamzah. Saya dipahami tidak? Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Nah, ya insya Allah ya. Nah, kita kembali, kita masuk ke kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama itu adalah bagaimana cara penulisan hamzah yang ada di awal kalimat. Cara penulisannya itu, kalau cara penulisan ini itu tidak keluar dari 4 tadi. Ada kalanya surah alif, surah waw, surah ya, dan biduni surah. Nah, untuk kaidah pertama, cara penulisannya itu dengan surah alif. Contoh hamzah yang baris fathah, an'amta, baris kasroh, iyyaka, unzila. Jadi itu semua tertulis dengan bentuknya bentuk alif. Walaupun nanti di halaman sekian, di halaman berapa itu. Nanti kalian tolong baca bukunya ya. Di buku pedoman kita. Itu di halaman di halaman 100 halaman 121 ya. Di halaman 122-nya itu ada hamzah didahului beberapa huruf tambahan seperti ha antum, ya Adam, la antum. Itu tidak mempengaruhi ya, itu tidak mempengaruhi untuk hamzah ditulis menjadi surahnya surah alif. Walaupun tetap nanti di halaman 123 itu ada pengecualian likulil qaidah mustasnayat. Setiap kaidah itu pasti ada pengecualian yang kita temukan yang tidak sesuai dengan kaidah. Itu biasa kita temukan, ya. Jadi kesimpulannya bahwa kaidah pertama dalam cara penulisan hamzah itu, setiap hamzah yang ada di awal, baik itu hamzahnya hamzah qata ataupun hamzah wasal, pasti ditulis dengan surahnya surah alif. Bisa dipahami kaidah pertama? Insya Allah bisa, Pak. Nah, kalau ada pertanyaan ditahan dulu, nanti saya kasih kesempatan. Kita langsung ke kaidah yang kedua. Tolong nanti dibaca ya. 123, 124, 125 itu pengecualian ya. Nah, yang kedua adalah kaidah yang kedua. Ini kaidah yang terakhir kita akan bahas. Bahwa bagaimana cara penulisan hamzah. Hamzahnya itu berharokat. Hamzahnya itu mutaharrikah. Nah, posisinya setelah huruf sukun tetapi bukan alif. Nah, jadi ada hamzah berharokat sebelumnya huruf sukun tapi bukan alif. Nah, itu cara penulisannya itu biduni surah. Contoh yas'alunaka. Kalau saya tulis yas'alunaka kan gini. Untuk tadi yang yas'alunaka ya. Nah, yas'alunaka misalnya. Nah, yas'alunaka ini sebetulnya kalau saya tulis seperti ini, itu berarti ini surahnya surah ya. Tetapi kita hilangkan saja gundukannya atau giginya gitu. Nah, nanti berarti kita taruh kepala ain di sini a. Nah, berarti hamzanya itu tanpa surah, artinya dia posisi hamzah itu ada di kawasan huruf sin. Tidak punya pijakan sendiri. Tidak seperti ini. Kalau seperti ini namanya pijakannya pijakan ya. Jadi pahami tidak?
Ini yang dimaksud biduni surah. Atau yang seperti ini, syai'an. Syai'an itu nanti kita tulis taruh hamzah di atas huruf ya. Nah, itu namanya biduni surah. Kalau kita tulis seperti ini, berarti ini pijakan surahnya surah ya. Paham, Bapak. Paham ya? Ya, insya Allah paham. Nah, kebetulan untuk kaidah yang kedua ini ada 6 bentuk. Ada 6 bentuk ya. Ada 6 bentuk, walaupun nanti ada yang perlu kita pertanyakan lagi sebetulnya yang ada di buku ini. Coba nanti kita lihat ya. Pertama, hamzanya berbaris fathah. Contoh yas'alunaka, sawat, syai'a, si'at. Ini sengaja saya tidak tulis kepala ainnya ya. Kemudian hamzah berbaris kasrah, afidah. Contoh yang hamzah berbaris dhammah, mas'ula, al-mau'udah. Contoh hamzah yang di akhir, al-khaba, su'a. Nah, ini yang ja'a ini menjadi pertanyaan saya juga sebetulnya. Tadi kan katanya huruf sukunnya itu bukan berupa alif kan? Ini kan ja'a kan alif kan? Nah, ini kita garis bawahi saja lah. Bainal mar'i minas sama'i juga termasuk jadi catatan kita ya. Minas sama'i juga itu. Karena itu alif, huruf sukunnya itu berupa alif. Mil'u syai'. Kita cek di mushaf coba. Kita cek di mushaf kata yas'alunaka. Yas'alunaka. Satu contoh mudah-mudahan bisa kalian pahami untuk semua ya. Untuk kaidah yang kedua ini. Yas'alunaka ada nggak? Nah, fokus di huruf hamzahnya coba. Di bawah huruf hamzah itu ada gundukan tidak atau ada enggaknya tidak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Berarti di sini contoh hamzah yang biduni surah yang ada di tengah ini. Paham ya? Paham, Bapak. Ya, jadi hamzah itu posisinya ada di kawasan huruf sin kan, betul ya? Iya, betul, Pak. Betul ya, berarti ini contoh ya. Hamzah berharokat sebelumnya sukun, yang sukunnya itu bukan alif. Karena nanti untuk yang sebelumnya huruf alif itu ada pembahasannya tersendiri. Oke, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Saya silakan. Cukup ya, kita 2 kaidah ini saja. Singkat, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanya sekarang. Kalau belum ketemu pertanyaan, nanti ditanyakan di grup. Kita diskusikan di grup. Atau bisa di japri kalau malu. Gitu. Bapak izin bertanya, Pak. Pokoknya, sebentar. Pokoknya kesimpulannya ada 4 ya. Cara penulisan hamzah itu tidak keluar dari 4 tadi. Surah alif, surah ya, surah waw, sama biduni surah. Itu saja. Silakan Holila. Ini Pak, kan tadi kalau yang hamzah di awal itu kan dia bisa hamzah qata dan hamzah wasal juga ya Pak? Betul. Itu berlaku untuk di semua mushaf, maksudnya mushaf Indonesia sama mushaf terbitan? Sama semua. Pokoknya dalam semua penulisan itu penulisannya itu pasti menggunakan surahnya surah alif. Bahkan tidak hanya Rasul Usmani saja. Rasul Imla'i pun kalau nulis hamzah di awal itu pasti pakai surahnya surah alif. Tidak pernah kita nulis di awal itu pakai surah wawu atau surah ya. Apalagi biduni surah. Tidak pernah. Dalam kaidah penulisan Rasul Imla'i pun seperti itu. Itu Halilah. Ada lagi? Mau tanya, Pak. Silakan Aulia. Ya, tadi kan ada yang hamzah yang berdiri sendiri itu disebutnya tanda baca ya, bukan huruf, Pak. Ya, itu tanda baca. Itu tanda baca betul. Nanti bisa kalian baca itu di buku pedoman juga ada di halaman 121 kalau tidak salah.
120. Coba dibuka 120. 119 lah. Itu di paragraf kedua itu ada ya. Bahwa terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama. Apakah hamzah itu sebagai huruf atau tanda baca? Menurut jumhur, dia sebagai huruf. Sedangkan Imam Mubarrid menyebutnya sebagai tanda baca. Terlepas dari itu, yang perlu diketahui bahwa bentuk hamzah, bentuk ra'sul ain as-sughra, masyarakat Indonesia selama ini mengenal huruf hamzah bukan dalam arti sebagai Rasul Utsmani, tetapi hanyalah sebuah tanda untuk menjelaskan bahwa tempat ia berada terdapat huruf hamzah. Boleh dikatakan bahwa bentuk hamzah kepala ain itu adalah sebagai tanda baca untuk huruf hamzah. Tapi tetap ada khilaf ya, ada khilaf. Tetapi kalau kulihal bahwa huruf hamzah yang kepala ain itu adalah tanda baca. Karena kenapa? Nanti di ilmu dobot itu akan bahas. Kita akan bahas bentuk-bentuk hamzah bagaimana cara penulisannya. Begitu Aulia. Baik Pak, makasih Pak. Ya, ada lagi? Satu lagi. Cindy, tumben nggak nanya Cindy Catalina? Iya Bapak, alhamdulillah saya paham Pak. Alhamdulillah. Biasanya tiap pertemuan nanya ini. Tapi alhamdulillah paham ya. Kalau tidak paham, besok minggu depan pertanyaannya tolong disimpan minggu depan karena waktunya sudah habis. Sudah. Insya Allah ke 6 kaidah sisanya kita akan bahas. Dari tadi tuh saya mau ngirim PPT itu gagal mulu. PPT yang tadi saya tampilkan gitu. Kayaknya harus saya copy ulang lah. Tapi insya Allah nanti saya share lah. Itu saya buat PPT itu berdasarkan yang ada di buku kita. Cuma saya buat khulasa-khulasa saja yang sifatnya mustasnayat atau pengecualian itu saya tidak masukkan. Nanti bisa kalian baca sendiri untuk pengecualian. Kalau saya masukkan terlalu banyak nanti PPT-nya. Saya rasa itu lama la yudraku kullu daripada kita libur. Alhamdulillah masih ada kesempatan untuk menyampaikan walaupun hanya 2 kaidah dan mudah-mudahan itu bisa difahami. Terima kasih keikutsertaannya di perkuliahan hari ini. Mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf kita hanya sebentar saja. Tapi walaupun sebentar mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, sama-sama kita akhiri dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.